pulang, Iya, nanti iya. ada Sadingkala. Nah, sampai sekarang gue tahu nih Sadingkala itu siapa. Kalau kamu nggak sholat nanti berubah jadi domba kayak gitu. Tapi kalau dalam tertentu ya Nggak usah contoh, guys, sudah bentuk real. Halo DJS, Hai Dias. kenalin nama aku Gilang, usiaku 25 tahun depan. Halo, aku Elva, umurku sekarang 21 tahun. Oke, sekarang aku mau ngasih challenge. Itu di sana di meja udah ada 4 buat nanti ngobrol. Jadi nanti ada beberapa pertanyaan yang kalian harus jawab masing-masing. Oke. Dimulai, silakan sudah dulu. Keras batu gunting ya? Iya, iya. Keras batu gunting. Keras batu gunting. Oke, Oke. ladies first. Oke, ladies first. Dari hubungan dulu ya. First card. Menurut kamu apa sih makna hubungan dengan Tuhan buat diri kamu sendiri? Aku dulu. Aku dulu kan. Iya. Makna hubungan dengan Tuhan buat diri kamu sendiri. Kalau diibaratkan gitu ya. Dulu waktu masih kecil itu kan kalau mau ibadah atau kalau mau melakukan pokoknya hubungan dengan Tuhan itu kan disuruh orang tua dulu kan. Tapi kalau sekarang itu lebih kayak kebutuhan rohani sendiri gitu. Jadi kayak kalau semisal kita nggak ibadah atau nggak itu tuh kayak ngerasa ada yang kurang gitu. Jadi kebutuhan. Iya, kebutuhan. Oke. Kalau dari aku, hubungan kita ke Tuhan itu ya kayak sama kebutuhan. Cuman ada pertanyaan menarik tuh. Jadi kebutuhannya itu bukan karena kita takut masuk neraka ya, tapi memang benar-benar untuk memenuhi kebutuhan jiwa. Gitu. Karena dalam diri kita ada, atau dalam raga kita ada jiwa. Jadi harus dipenuhi kebutuhan itu. Oke, mantap. Oke. Ceritain satu cerita hoak yang kamu percaya saat kamu masih kecil. Cerita hoak yang percaya. Aku nggak tahu ya itu hoak atau enggak, tapi tentang Sadingkala itu loh. Kalau main-main sore, pulang, nanti ada Sadingkala. Nah, sampai sekarang gue tahu nih Sadingkala itu siapa. Nggak tahu Sadingkala itu siapa. Nah, ya itu yang sekarang kayaknya masih udah jarang orang tua ya bilang pulang Sadingkala. Anaknya main main HP semua sih di rumah sih. Oh. Sekarang megangnya gini-gini semua. Iya, kalau aku itu sih. Skip guys. Kalau aku itu hoak apa namanya? Yang kena azab jadi domba. Yang apa kamu nggak tahu? Jadi itu kayak bapakku pulang dari haji. Terus habis itu tuh disetelin video azab kayak diceritain kalau kamu nggak sholat nanti berubah jadi domba kayak gitu. Dan ini tak iyain beneran kayak bentuk dombanya tuh emang bener-bener serem gitu loh, dan jalannya tuh kayak gini gitu kayak monster gitu kan. Dan aku takut tuh setiap hari aku langsung kayak tiap ada langsung cepet-cepet. Oke, bagus. Karena disuruh. Bagus. Gitu. Oke. Next nih berarti. Next. Oke. Oke. Kamu tipe pemimpin atau pengikut? Kamu dulu deh. Aku. Kalau aku punya mode yang berbeda antara pemimpin dengan pengikut, tapi Gimana lebih tuh? condong ke pemimpin. Kalau at some points aku sama teman-temanku itu lebih banyak menjadi pemimpin, kayak dituju jadi ketua atau kalau diskusi itu disuruh yang mulai duluan kali gitu kan. Tapi kalau dalam tertentu ya Nggak usah contoh guys, sudah bentuk real. kodratnya sebagai perempuan kan butuh sesosok pemimpin. Nah, dalam mode-mode atau saat-saat dalam saat-saat tertentu menjadi pengikut kayak gitu. Tapi lebih condong kalau diri sendiri itu pemimpin. Ada mode tersendiri jadi pengikut gitu. Oke, kalau aku apa ya, laki-laki itu kan kalau di agama Islam, Muslim laki-laki itu adalah di build up-nya dari kecil itu sebagai khalifah, bahkan untuk dirinya sendiri gitu. Jadi ya
mau build up-nya ya jadi as a leader. Nah, Jadi memimpin gitu. Oke. Mencoba untuk lebih baik lagi dengan cara sometimes ngikutin kayak oh ternyata jadi pemimpin yang bagus seperti ini gitu, melihat dari figur-figur gitu. Oke. Gitu. Tapi kalau semisal ada nih seorang laki yang menjadi pengikut, Ya why not? Kan Why not? kan sometimes kan aku juga bukan terlalu mengikuti tapi kayak ngambil nilai-nilainya dari seorang leader gitu yang bagus seperti itu. oke. Terus juga ya soon as possible, as soon as possible. Ya jadi bakal jadi pemimpin rumah tangga. Amin. Sedih. Enggak, kan dia tahu sama Ya, apa. doa yang terbaik aja. Oke. Tunggu. Lanjut. Lanjut. Agak panas ya. Menurut kamu perlu nggak sih bandingin pencapaian kamu dengan pencapaian teman kamu? Kenapa? Oke, kalau aku bukan bandingin sih, cuman kayak melihat orang lain itu tuh di timeline dia itu udah mendapatkan apa gitu. Bukan untuk perbandingan, tapi untuk ngerasa kayak jadi motivasi. Kalau ngelihat yang atas ya. Nah, kalau ngelihat yang bawah itu untuk ngerasa oh ternyata apa yang udah aku capai sekarang itu tuh ada orang lain yang belum mencapai gitu loh di usiaku yang sekarang gitu. Oke. Jadi kayak lebih berusaha untuk bersyukur gitu. Jadi sometimes ngelihat ke atas, sometimes ngelihat ke bawah. Bukan untuk merendahkan diri sendiri atau bahkan ngejustify diri sendiri. Cuman untuk ya itu tadi untuk motivasi dan untuk semangat. Itu kalau Oke. Jadi lebih ke balance ya, lihat atas Iya. sama lihat ke bawah. Ya kalau aku sendiri konsepnya hampir sama sih. Maksudnya tetap lihat ke atas, tetap lihat ke bawah, lihat situasinya sih. Kalau semisal lagi down tapi lihatnya ke atas, jatuhnya malah kayak terlalu pressure ke diri sendiri gitu kan ya. Sometimes kan kayak gitu kan ya. Tapi lebih banyak, kalau aku lebih banyak kayak bersyukur aja apa yang didapetin sekarang gitu. Kayak lebih bandinginnya bukan ke orang lain sih, bandingin ke aku yang dulu tuh gimana sih kayak gitu. Kayak oh dulu aku nggak pernah nyoba kayak gini nih, oh sekarang dapet, kayak ih keren juga ya aku, kayak aku sendiri keren gitu. Kayak gitu, lebih ke pede aja sih. emang orangnya kayak gitu dia pede. Ya kan tetap itu love myself gitu kan, love myself first, nanti orang lain yang kedua. Iya, orang lain kedua, ingat. Harus itu diri kamu pertama. Ya kan. Oke, next. next ini berarti. Iya. Oke, Next. masih next guys. Oke. Hubungan. Kalau kamu berada dalam sebuah hubungan, Oke. seberapa rela kamu ngorbanin kebutuhan, keinginan, dan tujuan kamu demi pasangan kamu? Aku dulu kan, aku first kan. Oke. Kalau dalam hubungan yang sekarang, Aduh, kenapa lu dipiring? kalau ini bentar, Iya. misal ngorbanin kebutuhan. Kalau misal kebutuhan, aku ngeliat dulu. Panas. Sebentar loh. Kalau kebutuhanku itu lihat prioritas sih, karena tadi kan aku udah menyebut slogan love myself first dulu kan ya. Jadi kayak misal kebutuhan aku lebih penting daripada kebutuhannya dia gitu kan. Aduh. Ya aku tetap ngejalanin aku dulu kayak gitu. Terus kalau semisal keinginan aku lebih prefer ke kebutuhan sih, karena kalau semisal ya kalau seorang cewek tuh kayak kalau belanja pengen kayak gitu kan, misal butuh sama pengen kan lebih prefer ke kebutuhan kan. Nah gitu. Kalau tujuan rela berkorban, kalau tujuannya ke tingkat jenjang yang lebih serius, I will sacrifice for anything. Gitu. Oke, kalau dari aku ya merelakan kebutuhan, keinginan sama tujuan ya. Kalau kebutuhan itu kan hal yang harus dipenuhi ya dalam hidup ya. Ya mau nggak mau itu harus diutamakan gitu untuk diri kita sendiri dulu. Jadi ya nentuin yang mana kebutuhan, mana keinginan dulu. Kalau seberapa besar mau ngerelain, biasanya sih dirundingin dalam hubungan ya, entah dalam hubungan dari orang tua, hubungan sama teman atau bahkan
hubungan sama doi. Mm. Ya diobrolkan lah ibarat kata kebutuhannya itu. Kalau tentang keinginan jarang banget sih sampai kayak bener-bener punya keinginan sesuatu gitu. Tapi kalau bener-bener udah kayak berbulan-bulan gitu sampai akhirnya menjadi keinginan itu akhirnya menjadi kebutuhan, biasanya langsung kayak daripada nyesel gini nyesel itu. Kalau tujuan hidup lah salah satunya ya itu tadi. Kalau kita ngobrolin soal tujuan hidup, ya harus diobrolin mau ke siapapun itu. Kita tanggung jawabnya mau ke siapa? Mau ke orang tua, mau ke sahabat, mau ke teman atau ke doi. Ya diobrolin mau ke depannya mau seperti apa. Jadi bentuk tanggung jawabnya itu adalah obrolan itu nanti. Itu kalau dari aku. Jadi ya sesuai kebutuhan. Dan fun fact-nya adalah ya kita sama-sama mikirin diri sendiri dulu gitu. Dia punya dunianya sendiri, aku punya dunianya sendiri. Tuh, jadi ya nggak terlalu nggak usah toksik banget lah anjir. Biasa aja. Lanjut. Oke, lanjut masa lalu guys. Agak deg-degan nih soal masa lalu. Biasanya biang-biang aman. Ceritain momen tersedih yang bisa kamu ingat saat kamu masih kecil. Masih kecil ya. Kalau dari aku Aku kayak pengen diapresiasi sih sama orang sebenarnya. Tentang hal kecil yang aku dapetin gitu. Terus selebihnya ya kayak kalau bisa berputar waktu ya aku pengen ngerubah semua alur jalan hidupku ini jadi ada sangkut pautnya sama orang tua, nggak menentukan apa yang mau aku sendiri. Cuman sekarang sudah memperbaiki lah. Tidak ada kata terlambat guys, jadi jangan pernah putus asa kalau dari aku. Kalau dari aku itu. Momen sedih waktu kecil. Iya. Kalau aku momen sedih waktu kecil nggak yang sedih-sedih banget sih. Nggak tahu ya, hidup gua agak lawak gimana nggak tahu. Aku maaf ya aku merasa momennya jadi tapi emang dulu aku tuh orangnya bandel banget, jadi kayak lanjut jadi kayak momen sedih itu paling kayak dulu nggak dibeliin walkie talkie kayak gitu. Itu momen sedih. Ada momen itu aku sedih nggak dibeliin walkie talkie karena abis sakit usus buntu kan, terus aku sedih kayak aku tuh sakit, aku tuh baru habis sakit kan, tapi pengen walkie talkie nggak dibeliin, kayak aku langsung kayak diem ditanyain kenapa, perutmu sakit kan habis operasi gitu kan. Enggak, karena nggak dibeliin walkie talkie doang. Emang orangnya tuh barbar sejak dini. jadi kayak biasa aja kalau mau sedih. Kalau sekarang nggak ada yang diinget-inget, aman. Lanjut ini, oke. Lanjut. Sebenarnya diri kamu itu pendendam nggak sih? Kalau sekarang kan udah tambah dewasa ya. Ini yang lebih dewasa. Nggak pendendam sih, lebih kayak kalau munculnya sifat dendam kan karena ada perilaku yang kurang enak orang lain ke kita gitu kan ya. Nah, itu lebih kayak gimana nyikapinnya nggak terlalu berlebihan. Karena kalau dendam itu kayak terlalu nanti kayak selek atau gimana. Kalau ketemu sama orangnya nih jadi nggak enak, awkward gitu. Jadi kayak ya udah biasa aja. Emang orangnya kayak gitu, nerima aja. Oke. Kalau aku ada turning point-nya sih. Dulu aku orangnya pendendam. Maksudnya pendendamnya itu kayak aku nggak bisa maafin apa yang dia lakukan ke aku gitu. Dan harus aku lakukan balik ke dia gitu. Itu kan kayak pendendam banget tuh kayak gitu. Nah, dulu kayak gitu. Dapat turning point-nya adalah ketika aku komplikasi. Tobat. Tobat deh guys. Udah didekatkan ya. Nah, tapi dari komplikasi itu apa ya? Jadi kayak tahu the meaning of life-ku tuh mau dibikin seperti apa sih tujuan hidupku. Gitu. Sadar gitu ya. Dan sekarang kayak dia pernah punya pengalaman yang segitu pahitnya, ya udah kayak ya mungkin bukan jalan hidupnya yang ditakdirkan gitu. Gitu aja, jadi menerima, let it flow aja. Teman-teman kalau bisa
baca filosofi Tokai, Let It Flow. Tenang, mengikuti. Ikuti alur. Kadang muncul ke permukaan, turun, nanti muncul lagi gitu. Tapi filosofinya kenapa itu? Iya, filosofi Tokai. Ya, Keren oke, itu. oke. Ada di ceritanya Ben and John Dee. Oke, next. Oke. Ini lagi terakhir apa? Oke, terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga tidak mengundang keributan. Wah, ini pas banget di akhir kata. Ya, ini prediksinya tanggal 31 ya. Pertanyaannya adalah, jika tahun ini bisa dirangkum dalam satu kata, apakah itu? Keren banget nih pertanyaan. Oke. One word. Kalau dari aku, pendewasaan. Iya, karena banyak hal yang ku alami di tahun 2022 ini. Pendewasaan. Pendewasaan. Tahun 2022. Iya. Kalau aku tahun 2022 lebih kayak keren. Nggak tahu, bukan keren dalam arti tahunnya yang keren ya, tapi kayak apa yang aku hadepin, apa yang aku alamin dan aku lakukan itu semuanya keren. Kayak gitu. Kayak apa namanya, kuliah terus masuk semester yang agak bikin gila itu kan agak keren. Ya kan, keren bikin gila, keren bikin stres, walaupun tetap konten tetap keren gitu kan. Terus ketemu sama ini orang, si doi, si doi, keren. Saya yang harus sabar guys. Kebalik bukan sih? Oke, thank you buat Pixie sama Lemari Senja. Okay. Ini kartunya Lemari Senja ya? Nih. Jadi ada Ala endorsement. Oke, sudah. Baik ya.